mungkin boleh dijelasin background soal yang putrinya Alvin Lim ini kan meminta Abang untuk menjadi kuasa hukumnya. Nah, itu mungkin dijelasin dulu nggak backgroundnya terakhir update-nya seperti apa, berhubung laporannya udah lawas ya Bang. Gimana Bang? Begini, sebenarnya kasus Kate Victoria Lim bersama dengan Ibu Pioruci Pangkaraya, istrinya Pak Alvin Lim itu namanya Pioruci Pangkaraya. Jadi 2023 September, pada waktu itu ketika membuat laporan polisi, itu rekan kita Alvin Lim itu masih di dalam penjara. Dan saya dapat informasi laporan tersebut waktu itu alot, sehingga bisa diterima menjadi Dumas, kemudian menjadi LP, itu berliku. Saya ditelepon oleh teman saya, dan pada saat yang bersamaan saya ada di sekitaran Mabes Polri. Kemudian saya dapat info sudah 4 jam ini nggak clear. Datanglah saya, ya tentu mereka tahu saya, Bang Rasman Salam. Saya duduk di SPKT itu, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Mabes Polri. Kemudian tidak berapa lama keluarlah Kate. Itu baru saya kenal Kate. Nah, oleh teman tim hukum dia, kebetulan timnya rekan kita Pak Alvin Lim ini ada yang orang Sumatera Utara, orang Batak. Dia bilang, Bang, ini Kate anaknya Pak Alvin. Oh iya, salam. Terus ngoceh-ngoceh nih si Kate ini kan. Ini kok begini banyak banget syarat ini. Saya dengarin. Kemudian tidak berapa lama datang lagi tuh satu lagi perempuan. Oh, dikenalin ini istrinya Pak Alvin Bang gitu kan. Ibu Pioruci Pangkaraya. Selamat. Ini juga udah ngamuk gitu kan. Ini kenapa kok? Gitulah. Terus saya tanya apa masalahnya? Ini begini. Nah, kebetulan saya sudah lihat video itu. Karena ditayang oleh Hotman di Instagram dia kalau saya nggak salah. Nah, lalu saya tanya apa masalah ini barang bukti apa? Yaudah, dia bilang tadi itu waktu kita counseling dengan penyidik Bareskrim, mereka minta ada satu surat gitu. Ya udah kasih aja, antar. Saya tunggu di sini. Kalau tidak tuntas saya turun. Saya gitu. Lalu kemudian masuklah ke dalam. Ternyata keluar Kate belum tuntas. Keluar juga Ibu Pioruci tidak tuntas. Saya langsung, yuk ke dalam. Saya tanya, kalian ini penyidik yang benar ya? Ini, saya jelasin semua. Jangan main-main. Nah, pada waktu itu saya dengan Ibu Pio dengan Kate dan tim hukum Pak Alvin yang lain, waktu saya di situ keras, mungkin dilihat lewat CCTV, dimonitor oleh pimpinan di atas. Turunlah ini, salah seorang kombes, langsung datangi saya. Bang, gimana Bang? Ini saya bilang nggak benar ini, saya bilang. Ini unsurnya masuk ini, saya bilang. Masa dibilang anaknya digunakan untuk kepentingan Alvin Lim, anak di bawah umur. Nah, pertanyaannya anak dia siapa? Kan anak dia jelas itu. Anak Pak Alvin Lim itu cuma ada satu, namanya Kate. Nah, udah Bang, kita bantu Bang. Jadilah Dumas. Setelah Dumas naiklah jadi pemberitaan. Kemudian masuklah LP besoknya. Nah, setelah itu saya tidak lagi mengikuti kasus ini. Dan berapa lama kemudian keluarlah Pak Alvin Lim dari penjara. Karena PK dia kalau nggak salah dikabulkan. Nah, setelah itu ya kita sahabat dengan Pak Alvin Lim dengan kasus-kasus yang biasa. Nah, entah bagaimana belakangan ini muncul seteru kan, muncul perdebatan yang menurut saya, ya secara jujur saya katakan, justru Hotman yang nggak ada urusan dengan urusan Novi dengan Agus, kenapa dia ikut-ikutan? Selama ini kan Hotman ini kan selalu bilang kalau ada orang komen di satu kasus, dia bilang pansos. Nah, di kasus saya dengan dalam hal ini penanganan perkara Fadil klien saya dengan Nikita Mirzani, itu Hotman juga ngomong. Dia bilang, udahlah kalau bisa sih Nikita Mirzani itu fokus saja ke pelecehan seksual anak di bawah umur. Itu ancamannya di atas 5 tahun bisa ditahan. Jangan ke aborsinya, itu hanya 4 tahun.
Nah, saya tuh ini orang apaan gitu. Dia bukan kuasa hukum dari Nikita Mirzani, bukan juga dia sebagai kuasa hukum dari klien saya. Beda kalau dimintai pendapat yang misalnya sekilas. Tapi kalau kita ditanya sekilas, saya jawab sekilas. Tapi kalau kita bicara sudah terlalu merinci ke ini, nah itu udah nggak benar. Saya berkali-kali dimintai komentar tentang kasus Agus dengan Novi. Tapi saya bilang, ya kalau menurut saya begini, selalu di tengah gitu. Karena pendapat hukum itu memberikan solusi konkret, bukan mempertajam persoalan. Nah, jadi di kasus itu, nah di kasusnya Novi dengan Agus, ini kan Pak Alvin Lim ini kan kuasa hukum dari Agus. Yang sebelumnya itu ada Farhad dan mereka kolaborasi. Lalu kemudian Novi ini sebelumnya ada di pengacaranya. Lalu mundur, lalu kemudian menunjuk Bang Riki Sitohang, abang kita, Irjen Pol Purnawirawan Bang Riki Sitohang. Beliau itu sekarang salah satu dari tim hukum saya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, Bang Riki udah pegang Novi kok. Dan ada lagi tim yang lain dari Setara Institute. Kenapa kok mana dia ngomong? Mengatakan bahwa Novi misalnya ya di situ ya orang yang mempunyai yayasan yang ilegal, yang legal, kemudian menyudut-nyudutkan Pak Alvin Lim. Kapasitas apa dia bicara di kasus Agus dan Novi? Jadi dia tidak ada kuasa di situ, tapi dia bicara yang terlalu detail dan menyudutkan salah satu pihak. Makanya Pak Alvin Lim itu marah. Nah, dikomentari sesuai dengan tupoksi dia, tugas pokok dan fungsi sebagai lawyer. Lah Hotman belakangan malah serang ke pribadi. Masa urusan gigi, ya, urusan istri lebih cantik, ya, urusan lain-lain. Saya kira ini watak dari seorang pengacara yang sangat tidak pantas untuk dicontoh. Saya udah komen kemarin di depan kalian semua. Seorang Hotman ini menurut pandangan saya, dia ini sudah keluar dari koridor sumpah profesi advokat. Saya sudah bilang dari awal, kalau seorang Hotman berbicara bahwa kesuksesan di hari ini karena dia pengacara, bekerja keras, klien yang besar-besar, bisa beli mobil mewah sekian dia, saya kira akan sulit orang miskin mendapatkan bantuan. Saya pun dapat harta nggak harus saya up ke media. Dan di dalam agama manapun setahu saya kita tidak boleh congkak, sombong, angkuh. Nah di kasus ini Pak Alvin Lim itu dibilang giginya kuning, jarang-jarang, ya. Kemudian berobat BPJS. Ini kan penghinaan. Dan Kate Victoria Lim sebagai anak kandung dan ibu Fiorucci ini bisa membuat laporan polisi meskipun dia tidak sebut langsung nama itu, tapi kan rangkaian peristiwanya kan nampak. Nah, kata-kata ini bermula terkait dengan Kate Victoria Lim ini adalah laporan polisi terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, paling tidaknya fitnah. Nah ini saya sudah lihat LP-nya dan saya sudah komunikasi dengan Pak Alvin Lim. Begitu dia pulang dari Cina, mudah-mudahan beliau sehat, kami akan datang ke Mabes Polri untuk mempertanyakan follow up tindak lanjut dari laporan polisi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Dan saya katakan bahwa jangan ada coba-coba orang yang ya membackingi Hotman sehingga laporan ini dengan suka-suka dipermainkan. Kalau itu terjadi, saya pasti akan melakukan perlawanan. Kenapa? Karena saya tahu Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Irwasum, Kadif Propam sangat sungguh-sungguh menangani sebuah perkara, dan memang Polri harus benar-benar dibersihkan dari oknum-oknum yang merusak presisi Polri yang menjadi ikon saat ini. Jadi kasus ini ya dalam pandangan hukum saya dan teman-teman, tim hukum saya juga yang ada, ini akan kita gedor kembali agar diproses supaya mulut besar dari terlapor ini bisa kita bungkam.
begitu. Oke. Nah, kira-kira Bang, seperti apa mungkin strategi hukum Abang sendiri, atau masih mau konsultasi dulu untuk ini maksudnya ke Barreskrim atau seperti Nggak apa Bang? perlu Nggak perlu konsultasi, ya? kita follow up dengan surat, kita datang, kita bawa LP-nya, kita tanyakan perkembangannya. Saya tanya kemarin Pak Alvin, apa ada pemberitahuan perkembangan lebih lanjut SP, misalnya SP2HP, pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, kemudian apakah sudah juga dihentikan misalnya SP3, nggak ada. Ya sudah, mungkin Pak Alvin pada waktu itu berpikir ya dia concern ke kasus-kasus yang dia tangani dan dia berobat. Tapi di kasus ini bukan malah melebar urusan dia berobat, malah diejek BPJS. BPJS berarti Anda merendahkan negara. BPJS itu resmi, dan BPJS itu di banyak rumah sakit top juga menerima BPJS. Ya kalau memang bisa gratis, kenapa mesti dibayar? Terus sekarang pertanyaan saya, lu dulu Hotman, waktu lu itu pasang ring, lu yang ngomong sendiri dibantu oleh klien lu. Nah kalau saya dengan diri saya pribadi, saya berobat pakai uang saya. Jadi nggak usah cerita kiri kanan gitu. Jadi dia suka menghina orang, terus memberitahu Alvin mantan terpidana, hati-hati track recordnya. Lah dia lupa bahwa Bapak OCK Ligis itu adalah salah satu tim hukum Bapak Prabowo Gibran Rakabuming Raka Pilpres kemarin di MK. Terus dia merendahkan itu, berarti merendahkan presiden dan wakil presiden terpilih dong pada waktu itu. Ya saya 2014 bernama Pak Prabowo Hatta, di mana dia? Hormat. Ketika 2019 saya dengan Pak Jokowi Ma'ruf, dia di mana? Belum ada tuh, sekarang dia datang itu kan juga belakangan. Jadi kalau dia up ke media dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan Pak Hasim, sudahlah. Tapi nggak akan mempengaruhi itu, karena urusan Pak Presiden itu tidak seperti itu. Justru kami lagi mencari celah kasus tentang Hotman, sedikit saja ada meleset, kita akan kejar dia. Jadi bagi kami strategi yang digunakan itu adalah strategi biasa, tetapi tentulah ada strategi yang spesifik yang akan saya lakukan dengan cara saya, sehingga kasus ini bisa kembali naik dan menjadi perhatian yang serius oleh Barreskrim Mabes Polri. Begitu. Oke. Nah, Bang, kira-kira nih dari video video Hotman, Abang Hotman gitu yang dianggap Cat ini menyinggung, ini part bagian mana Bang? Mungkin boleh di lebih dalam lagi. Dia mengatakan bahwa ada seorang pengacara yang sedang ditahan bernama Alvin Lim yang menggunakan anaknya untuk mencari simpati. Ya, menggunakan anak. Statement itu ya Bang? Iya. Ya, pertanyaannya, mana ada sih anak yang membiarkan ayahnya di penjara? Apalagi anak itu tahu ayahnya itu misalnya tidak bersalah, tapi apapun ceritanya namanya anak gitu loh. Nah, apa urusannya gitu? Dia berdalih, oh kan saya nggak sebut nama. Iya, tapi anak Alvin Lim ada berapa orang? Kan cuma satu anak dia, Cat Victoria Lim. Dan itu rentang waktu yang mana? Rentang waktu ketika Cat itu bersuara tentang ketidakadilan yang dialami oleh bapaknya, ayahnya. Dan Cat itu sudah memberi somasi kepada Hotman. Tidak dijawab somasi itu, makanya dibuat laporan polisi, kira-kira begitu. Jadi bagi kami menunggu waktu yang tepat saja untuk mengajar dia, sama dengan kasus yang saya laporkan terhadap Nikita Mirzani kan. Tepat waktunya, tepat momennya, tepat pasalnya, ya kita gas. Nah, laporan terhadap Nikita Mirzani nggak akan bisa terhenti itu, karena saya akan maju terus. Begitu juga dengan ini. Kami akan bergerak bersama, dan beberapa orang tim-tim yang sudah gerah dengan perilaku Hotman ini akan bersama saya menggedor agar Mabes Polri bergerak menangani kasus ini secara serius, begitu. Oke. Nah Bang, tapi kemarin Bang Hotman sempat ngerespon nih, menurut versi Bang Hotman laporannya Cat Lim ini dianggap nggak ada apa-apanya lah gitu. Gimana menurut Abang? Saya baru lihat barusan. Iya. Ya, Hotman bilang kecil lah Hotman gitu ya. Iya. Terus masalah kasus lapor saya nggak mau tanggapi, itu bahasa dia tadi. Bukan Tapi level. bagi saya, ya dia sebenarnya gelisah gitu. Dan saya tahu Hotman ini banyak orang bercerita ke saya. Ini cuma cuap-cuap di media sosial aja. Kalau berani langsung face to face nggak berani. Makanya di kasus saya tantangin terus kan. Ketika kami mediasi di Mabes Polri itu saya tantangin. Ketika digelar perkara khusus saya tantangin. Dan nanti di persidangan saya juga akan tantangin. Kenapa? Karena bagi saya dia nothing kok. Nggak ada yang dijagokan dia, nggak ada. Dia kadar intelektualitasnya biasa aja.
Ya, mungkin dengan cara dia membranding dirinya seolah-olah orang paling sukses. Mana ada orang bilang dia paling sukses? Itu super, itu sombong, itu sombong. Dan dia nggak termasuk orang terkaya Indonesia kok. Lu masih sibuk jualan kok, jualan minyak, pergi ke klub untuk marketing. Emang kita bodoh apa? Bilang Asri 1000, apa yang dikerjakan Asri lu? Kantor mau berapa rupanya? Sampai kau perlu Asri segitu, alalah itu kan marketing. Dan itu pernah dia bilang, itu marketing. Nah, orang malam Natal begini, Mbok, ya udah, lu khusyuk aja ibadah di rumah lu. Hotman, kau khusyuk ibadah di rumah. Memang kau pergi ke gereja, tapi setelah ke gereja nanti takutnya pergi lagi ke clubbing. Nah, sebelum ke gereja atau setelah ke gereja malam Natal mungkin pergi lagi, mungkin. Ya menurut saya fokuslah dulu ke situ. Kau urus dulu urusan ilahiyah kalau dalam bahasa Arab, urusan ketuhananmu gitu ya. Dan jangan seolah-olah membenarkan bahwa Novi yang dikata menurut video yang beredar itu dia di klub itu udah biasa. Bagi kami nggak biasa itu. Bagi saya ke klub-klub itu nggak biasa. Bagi saya minuman keras itu nggak biasa. Dan setahu saya tidak ada ajaran manapun di dunia ini yang membolehkan orang melakukan dan membiarkan orang mabuk-mabukan. Mungkin minum wine sekedarnya boleh, tapi kalau udah mabuk-mabukan tidak. Donald Trump saja, presiden terpilih Amerika, menasihati anaknya, no cigarette, no alkohol, no narkotik. Artinya ada peran di situ. Nah, jadi masa dia menjustifikasi dan atau melakukan sikap yang universalitas bahwa orang ke klub itu hal yang biasa. Artis Hollywood itu Hollywood. Kita ini apa ini? Nggak sama Hollywood dengan Hollywood. Terus Hollywood itu di Amerika sana, kita ada di negara timur. Punya tata cara, punya sikap kekerabatan, punya culture yang berbeda dengan mereka. Jadi jangan melampaui lah seolah-olah Anda yang dianggap orang berperilaku suka ke klub itu seolah dicas itu adalah hal-hal yang biasa saja. Itu bukan yang luar biasa. Oh, nggak bisa. Saya kalau ke klub bolak-balik terus saya posting dengan perempuan yang pakai nggak senonoh, saya peluk, saya nggak sanggup nengok muka anak saya sama istri saya. Kira begitu. Oke. Bang, mungkin selain dari background cerita Abang tadi bertemu di waktu di Bareskrim ya, bertemu dengan bertemu dengan Kate, mungkin pertimbangan Abang apalagi sih Bang yang memutuskan untuk mau deh jadi kuasa hukum Kate gitu. Gimana pertimbangan Abang? Apakah mungkin ada background dengan personal Bang Hotman atau sebagainya Bang, seperti apa Bang mungkin? Enggak. Kalau saya sakit hati dari awal dengan Pak Alfi Lim itu kami udah sahabat, kami bisa aja serang dari kemarin-kemarin. Saya melihat bahwa begini, kok orang ini, Hotman ini merasa paling benar, paling super. Dan seolah-olah dia merasa mungkin tidak tersentuh hukum, karena kasusnya aja nggak tepat. Makanya kasus ini muncul datang ke saya, sudah kita tampung. Karena ini akan kita kejar. Ini kalaupun ada orang yang melaporkan Hotman di seluruh Indonesia ya, atau mancanegara, kalau ada LP terkait Hotman yang belum jalan, kita akan kejar. Bahkan tadi malam saya dikirimin lagi satu LP terkait Hotman di Mabes Polri. Nah, itu dugaan ya tentang video yang tidak pantas, tidak patut ya. Ya itu juga akan kami tindak lanjut. Ada laporan itu sejak 2019 yang lalu. Itu orangnya sudah telepon saya. Itu Bang A, ya inisial A, menyampaikan ke saya. Jadi kami nanti akan bergerak bersama-sama. Gitu. Jangan Anda kira kita slow, kita diam, tidak pantau Anda. Tapi bukan karena kita dendam, bukan. Kita mau hukum itu tegak lurus, ya, on the track, rule of law, equal bagi semua rakyat Indonesia. Begitu. Oke. Nah, Abang mungkin ada pesan Abang untuk Bang Hotman Ya, pesan untuk kasus ini. Pesan saya ke Hotman, kau siapkan dirimu untuk kasus ini akan kami gedor dan ini harus diproses dengan benar. Harus ada kepastian hukum terkait dengan laporan polisi. Jadi, tidak usah kau merasa bahwa kau manusia super, kau nggak super di mata saya, nggak super di mata kami. Kau biasa-biasa aja. Gigi kuning, kau dulu kuning kok dulu gigimu. Ada itu di tengah, saya lihat itu waktu kita ketemu, ya. Dan sekarang aja kau baru mulai
rapi dan lain sebagainya. Emang si perempuan mantan Asri Mimbu itu nggak cerita ke saya dulu semua. Nanti kita akan ungkap di persidangan. Begitu. Oke, ada pesan ketabahan Bang untuk Kathleen? Ya, saya pertama melalui pesan Natal ini kepada adik saya Nanda, maaf, adik anak saya Ananda Kate Victoria Lim dengan Ibu Pioruci Pangkaraya dan rekan saya Alvin Lee. Ya, sabar, dan dalam tema Natal yang saya lihat hari ini, karena Pak Alvin Lim dengan Ibu Pioruci dan Kate ini adalah Katolik, maka tema Natal Indonesia hari ini, pergilah ke Bethlehem. Artinya pergilah ke tempat yang suci itu. Dan tetaplah jadikan ajaran Yesus menjadi cara hidup kamu. Dan senantiasa berdamailah dengan dirimu dan orang di sekitarmu. Nah, tentu ajaran ini berat untuk diterapkan. Nah, berdamai dalam ya mungkin ini. Tapi kalau dia merasa bahwa Hotman sudah keterlaluan, lalu kemudian dia ingin berdamai melalui proses hukum, nah, nanti baru kita lihat damainya seperti apa, itu saya serahkan kepada mereka. Tapi dalam pesan Natal saya sampaikan, semoga Pak Alvin Lim dan keluarga sehat dan dapat membantu kaum-kaum lemah di Indonesia. Dan saya dari pimpinan Ranlovong senantiasa akan berkomunikasi secara baik, intens dengan saudara Alvin Lim dalam banyak hal dan banyak kasus. Oke.